Jadi orang berpikir bahwa ketika berselingkuh itu mereka bahagia, mereka menemukan apa yang mereka cari, mereka merasakan kenikmatan dan seterusnya. Tetapi tanpa dia sadari sesungguhnya bukan kebahagiaan, bukan kenikmatan yang sungguh-sungguh dia dapatkan, tetapi dia sedang menjalani azab dunia. Ya, dan kalau perselingkuhan itu sampai kepada perzinahan, maka tidak cuma azab dunia, nanti juga di akhirat mereka mendapatkan neraka atau azab neraka. Nah, ketika orang sedang happy-happynya berselingkuh, ya, maka dia sedang memulai azab dunianya. Ada 3 azab dunia yang sedang dan akan dia rasakan. Yang pertama, penderitaan untuk hatinya. Jadi sepertinya ketika ketemu dengan selingkuhannya dia bahagia, dia happy, ya. Tetapi kan ketemu dengan selingkuhan itu tidak bisa lama-lama, ya. Paling ketemu 1-2 jam, setelah itu harus kembali ke pasangannya masing-masing atau kembali ke rumahnya. Nah, maka ketika berpisah itu jauh dari selingkuhan, itu orang akan diazab dengan azab kerinduan. Ya, ujung-ujungnya bertengkar, kan namanya orang lagi kangen dan rasa rindu itu tidak bisa terobati, ujung-ujungnya bertengkar, ya. Nah, belum lagi ketika orang berselingkuh, dia takut ketahuan oleh pasangannya, sehingga harus sembunyi-sembunyi, ya, harus menyembunyikan handphone atau mempassword handphone, harus selalu berdusta kepada pasangannya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu membuat seseorang mengalami penderitaan hati, ya, karena terlalu banyak hal yang harus dia sembunyikan, yang harus dia simpan rapat-rapat, yang harus dia rahasiakan justru dari orang-orang yang selama ini menjadi orang-orang terdekat dalam hidupnya. Jadi kelihatannya jatuh bahagia, tetapi sesungguhnya orang yang menjalani perselingkuhan itu hatinya itu sangat menderita, ya, selalu dicekam rasa ketakutan, rasa cemas, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, azab untuk hatinya. Kemudian yang kedua, azab untuk fisiknya. Coba ya bayangkan, misal ada orang berselingkuh, ya, tinggal di kota yang berbeda. Kan kalau zaman sekarang orang bisa berselingkuh dengan mudah, mencari kenalan berbeda kota karena ada media sosial, kan. Kotanya beda, dan jauh-jauh lah. Cara perjalanannya misal 2 jam saja, 2 jam perjalanan, ya. Maka ketika misal laki-laki ini mau menjemput selingkuhannya, butuh 2 jam perjalanan, ya. Kemudian kalau ketemuan di sana, kan takut nanti ketahuan oleh pasangannya si wanita, maka harus kembali lagi ke kotanya 4 jam, ya. Kenapa harus kembali ke kotanya? Karena dia merasa kalau di kotanya dia lebih tahu seluk-beluknya dan akan jauh dari jangkauan pasangannya si wanita tadi. Sudah 4 jam, Bu. Nanti ketemu 1-2 jam, harus ngantar lagi pulang, ya. Sudah 6 jam, balik lagi ke kotanya, ke rumahnya, ya. 8 jam perjalanan, bolak-balik untuk merasakan kenikmatan bertemu dengan selingkuhannya selama 1 jam tadi. Dan capeknya luar biasa tuh. Tidak saja capek batin tadi, tetapi juga orang yang menjalani perselingkuhan itu fisiknya mengalami kelelahan yang amat sangat luar biasa. Jadi azab pula untuk fisiknya. Belum lagi kalau kemudian selingkuhannya minta antar ke sana kemari dan seterusnya. Nah, itu kalau sudah menjalani yang seperti itu mungkin sampai tidak sempat istirahat itu, ya. Misal minta diantarkan jam 6 pagi, maka jam 4 pagi dia harus sudah jalan, ya. Nah, maka azab juga untuk fisiknya. Dan yang ketiga, azab juga untuk keuangannya. Dia berpikir, ini sepertinya selingkuhannya ini banyak duit nih, enak lah nanti semuanya ditraktir, semuanya dibayari. Tapi ternyata karena gengsi, kan, awalnya nggak apa-apa, bayari dulu, meraktir dulu. Tetapi setelah dijalani, kok tidak gantian bayari, tidak gantian raktir, dia terus yang keluar duit, ya. Sampai tanpa terasa, tabungan sudah menipis, ya. Kemudian juga bekerja tidak optimal, tidak maksimal, income menurun, dan dia berpikir bahwa bersama selingkuhannya tadi akan membuat dia menjadi nyaman begitu, semua kebutuhannya dipenuhi oleh pasangan selingkuhannya. Tetapi realitanya sebaliknya, justru duit dia yang habis, ya. Kemudian justru dia yang dimanfaatkan. Bersama selingkuhannya bukannya jadi tambah kaya, dia justru menjadi tambah melarat, tidak punya apa-apa. Nah, maka itulah kenapa, ya, orang berselingkuh itu sepertinya kelihatannya nikmat, tetapi yang dia jalani sesungguhnya adalah azab, ya. Nah, ketika orang itu, jangankan berselingkuh, ya, orang ingin menikah saja, yang dilihat itu harta, maka bukan harta yang dia dapatkan justru tambah melarat. Apalagi kalau itu dalam perselingkuhan, jauh lebih melarat lagi, ya. Yang menikah saja karena mengejar harta itu bukan membuat dia menjadi tambah kaya, justru membuatnya jadi tambah melarat dan tidak punya apa-apa. Waman tazawwajaha limaliha lam yadkhullah illa faqran. Dan orang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat, ya. Jadi ketika orang menjadi seseorang karena harta, bukannya jadi tambah kaya, justru jadi tidak punya apa-apa.